jangan tinggalkan budaya kita yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Itu satu. Yang kedua, bangunlah perekonomian kita ini, utamanya masyarakat Indonesia ini menjadi lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Iqomah TV dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya Abdus Somad. Kami ada dalam program One Voice Satu Suara, yang mana kami sudah ada di lahan, dan di sini kami langsung bertemu dengan Bapak Taufikur Rahman, salah satu penanggung jawab yang punya lahan ya Bapak ya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan mengenai lahan yang sudah ada di sini Bapak. Salah satunya, untuk apa lahan seluas ini dikelolanya, itu untuk apa Bapak? Target kami, pengolahan lahan ini akan kami istilahnya sebagai bukti bahwa lahan pertanian ini bisa kita gunakan untuk pengembangan ekonomi, terutama bagi masyarakat sekitar di lahan yang kami garap ini. Berarti lahan yang seluas ini untuk pertanian ya Bapak? Ya. Yang dikerjakan sudah berapa hektar Bapak? Kalau yang sudah kami kerjakan untuk saat ini kurang lebih 20 sampai 30 hektar. Target untuk pertanian ini berapa hektar Bapak? Kalau target, kita akan menargetkan sampai 1000 hektar nantinya. 1000 hektar. 1000 hektar. Yang sudah dikerjakan 32 hektar ya Bapak? Ya. Baik Bapak, untuk manfaat pertanian tersebut itu apa Bapak? Kalau manfaat pertanian ini sendiri, satu yang paling kami harapkan adalah mengentas masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan, atau paling tidak kita bisa mengurangi pengangguran yang ada di sekitar lahan yang kita garap ini. Itu yang pertama untuk masyarakat. Untuk kita semua, ini adalah suatu kegiatan yang bisa membangun mindset kita bahwa bertani juga bisa memulihkan perekonomian, seperti itu. Kira-kira untuk lahan sebesar ini kerjasamanya melibatkan siapa saja Bapak? Kalau kerjasama kita yang sudah kita laksanakan, kita sudah bekerja sama dengan pihak pemerintahan Kabupaten Bangkalan, khususnya juga dari pemilik lahan dan juga investor yang nantinya membantu dalam proses penanaman yang ada di lahan ini. Kira-kira petani mau nanam apa Bapak? Kalau kita yang akan kita laksanakan penanaman itu, yang pertama itu kita tanam jagung. Yang kedua itu nanti bisa di kacang hijau, atau di satunya itu kedelai juga bisa masuk. Sementara untuk lahan yang ada di sini, insya Allah cocoknya dengan tanaman tersebut. Tanam jagung. Jagung. Tapi kalau sekarang yang telah dikerjakan itu cocok tanam jagung ya Bapak ya? Ya, kita dari mungkin bisa dijelaskan jagung apa sih Bapak yang telah dikerjakan untuk penanaman lahan sebesar ini Bapak? Kalau untuk saat ini kita menggunakan jagung hibrida. Ya, hibrida. Jagung yang agak besar itu ya Bapak? Ya, yang itu notabene-nya hanya ditanam oleh orang Jawa. Orang Madura baru 1-2 petani yang mau mencoba untuk tanam jagung tersebut. Kalau jagung lokal itu apa bisa untuk dikelola di lahan ini Bapak? Bisa, sangat bisa, karena awal kita bertani di sini, istilahnya warisan nenek moyang yang kita tanam itu memang jagung lokal. Dan ada informasi juga jagung lokal sendiri ini sudah diriset oleh pihak UTM. Kemarin saya dapat informasi itu sudah ada tiga varian, istilahnya ada Madura 1, Madura 2, dan Madura 3. Nama hasil risetnya itu. Jadi yang dulunya jagung Madura itu bertongkol 1, sekarang ada jagung Madura itu yang bertongkol 2. Berarti perbedaan antara jagung lokal dan hibrida itu hanya perbedaan dari
dua ya Bapak Ya, dari tongkol nantinya. Kalau jagung Firida itu lebih besar, kalau ya. jagung lokal itu lebih kecil. Lebih kecil. Tapi kalau dilihat dari segi nikmat, lebih enak mana sih Bapak kalau dibuat pangan? Kalau kita konsumsi tanpa pengolahan, dalam artian tidak dijadikan makanan jadi, istilahnya kita hanya merebus atau hanya menggoreng, kalau lidahnya orang Madura tetap lebih berasa jagung Madura. Berasa Madura. Ya. Output dari adanya lahan tersebut itu apa Bapak? Ya, kalau outputnya Mas, sebenarnya kita targetkan itu membangun mindset milenial kita, khususnya anak-anak pemuda ini, agar mereka tidak menjauh dari pertanian, peternakan dan juga yang lainnya. Karena sebelum kita pinter, sebelum kita punya ilmu yang sangat banyak, istilahnya dulu kita hanya dibekali oleh orang tua di dunia pertanian. Di dunia pertanian. Nah, makanya dunia pertanian ini harus dimajukan semaju-majunya, sehingga apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita ini tidak terbuang sia-sia seperti itu. Tapi sekarang Bapak, generasi milenial itu sudah tidak lagi menyentuh pertanian Bapak. Ya, benar. Bagaimana sih tindakan Bapak ketika memberi motivasi atau mengingatkan mereka bahwasanya pertanian adalah warisan dari nenek moyangnya Bapak? Ya, dengan salah satu cara memperbaiki dari sistem penanaman atau sistem pengolahan. Kalau orang Madura tradisional dulu, ya tetap menggunakan cara tradisional. Kita akan sentuh milenial ini dengan cara modern, yang semuanya menggunakan mesin, yang nantinya mereka tidak akan malas untuk turun ke lahan. Berarti teknis pertanian yang Bapak kerjakan saat ini bisa dikatakan pertanian modern ya Bapak? Hampir modern full. Modern full. Ya. Berarti tidak ada pertanian yang tradisional berarti ya di sini ya Bapak ya? Masih ada sebenarnya. Masih ada. Karena dalam dunia pertanian itu tradisional itu tetap ada, meskipun sentuhannya hanya di penjagaan atau di perawatan tanaman. Oh, baik Bapak, mungkin ada motivasi untuk generasi yang lupa bertani Bapak. Mungkin bisa disampaikan Bapak. Ya. Kalau motivasi saya Mas, ya saya hanya berpesan kepada teman-teman khususnya milenial di Indonesia, lebih-lebih di Bangkalan sendiri yang Madura notabene-nya, jangan tinggalkan budaya kita yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Itu satu. Yang kedua, bangunlah perekonomian kita ini, utamanya masyarakat Indonesia ini, menjadi lebih maju. Dan pembangunan perekonomian itu tidak hanya dilakukan dengan perindustrian, lewat pertanian pun juga bisa maju dan bisa menghasilkan perekonomian yang luar biasa nantinya. Baik, terima kasih Bapak Taufikur Rahman. Semoga lahan yang Bapak kerjakan bisa membuahkan hasil yang sangat maksimal. Amin, amin, amin. Baik, pemirsa Ikoman TV dimanapun Anda berada, dari berbagai informasi yang kita gali, dari manfaat pertanian dan output pertanian yang kita gali, bahwasanya pertanian itu tidak bisa ditinggalkan, bahwasanya pertanian adalah warisan dari nenek moyang. Saya Abdul Somad mohon undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.